Bilbo Baggins adalah seorang hobbit yang hidup dengan nyaman. Suatu pagi, penyihir Gandalf mengunjunginya. Gandalf mengundang Bilbo untuk sebuah petualangan. Bilbo berkata, "Tidak," karena dia takut. Kemudian, 13 kurcaci tiba di rumahnya. Mereka mengadakan pesta besar di ruang makannya. Kurcaci-kurcaci itu makan semua makanan Bilbo. Mereka menyanyikan lagu tentang gunung dan naga. Naga itu bernama Smaug dan dia mencuri harta karun. Para kurcaci ingin mengambil kembali harta mereka. Mereka membutuhkan seorang pencuri untuk membantu. Gandalf berpikir Bilbo adalah orang yang tepat. Bilbo sangat terkejut dan bingung. Dia akhirnya setuju untuk pergi keesokan harinya. Ini adalah awal dari petualangan yang tidak terduga. Bilbo dan para kurcaci melanjutkan perjalanan mereka. Hujan mulai turun dan mereka basah kuyup. Gandalf menghilang dan tidak ada di sana. Mereka melihat cahaya di kejauhan. Bilbo pergi untuk menyelidiki cahaya itu. Dia menemukan 3 troll besar di sekitar api unggun. Troll-troll itu sedang memasak domba. Bilbo mencoba mencuri dompet dari troll. Troll itu merasakan dompetnya hilang. Mereka menangkap Bilbo dengan mudah. Kemudian, para kurcaci juga ditangkap satu persatu. Gandalf tiba-tiba kembali. Dia meniru suara troll dan membuat mereka bertengkar. Troll-troll itu lupa tentang matahari. Sinar matahari pagi mengubah troll menjadi batu. Mereka berjalan selama beberapa hari. Gunung-gunung semakin dekat. Mereka sangat lelah dan ingin beristirahat. Gandalf membawa mereka ke sebuah lembah tersembunyi. Lembah itu bernama Rivendell. Di sana hidup para elf, makhluk yang sangat bijaksana. Pemimpin mereka adalah Elrond. Elrond menyambut mereka dengan ramah. Mereka makan, minum, dan tidur dengan nyenyak. Mereka merasa aman dan bahagia. Elrond membaca peta Thorin. Dia menemukan tulisan rahasia di bawah bulan. Tulisan itu menunjukkan pintu rahasia ke gunung. Setelah istirahat, mereka siap untuk perjalanan yang sulit. Mereka mendaki gunung yang tinggi dan curam. Cuaca menjadi sangat buruk dengan angin dan hujan. Mereka menemukan sebuah gua untuk berlindung. Di dalam gua, mereka melihat cahaya yang aneh.
Tiba-tiba, celah rahasia di dinding terbuka. Goblin-goblin yang jahat keluar dari celah itu. Para kurcaci dan Bilbo ditangkap oleh para goblin. Mereka dibawa jauh ke bawah ke dalam gunung. Raja Goblin sangat marah kepada Thorin. Gandalf tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan mereka. Dia menggunakan sihirnya dan mematikan semua lampu. Dalam kegelapan, mereka semua melarikan diri. Goblin-goblin mengejar mereka melalui lorong-lorong gelap. Dalam pelarian yang kacau, Bilbo terjatuh. Dia terbangun sendirian di kegelapan yang dalam. Bilbo terbangun sendirian di terowongan gelap. Dia meraba-raba di lantai dan menemukan sebuah cincin. Dia tidak tahu bahwa cincin itu ajaib. Bilbo bertemu makhluk bernama Gollum di danau bawah tanah. Gollum ingin memakan Bilbo. Mereka setuju untuk bermain teka-teki. Jika Bilbo menang, Gollum akan menunjukkan jalan keluar. Jika Bilbo kalah, Gollum akan memakannya. Mereka saling menanyakan banyak teka-teki yang sulit. Bilbo akhirnya menang dengan sebuah pertanyaan yang mudah. Gollum marah dan pergi mencari harta miliknya. Harta itu adalah cincin yang ditemukan Bilbo. Bilbo memakai cincin itu dan menjadi tidak terlihat. Dia mengikuti Gollum menuju pintu keluar. Bilbo melompati Gollum dan melarikan diri dari goblin. Bilbo dan para kurcaci berlari dari goblin. Mereka berhenti di hutan pinus. Tetapi, mereka tidak aman di sana. Serigala besar yang bernama Warg datang. Warg adalah teman para goblin. Para kurcaci dan Bilbo memanjat pohon. Goblin dan Warg mengelilingi pohon-pohon. Mereka berniat membakar pohon-pohon itu. Situasinya sangat berbahaya. Tiba-tiba, elang raksasa datang dari langit. Elang-elang itu menyerang para warg dan goblin. Kemudian, elang menyelamatkan Bilbo dan para kurcaci. Elang membawa mereka terbang jauh. Mereka mendarat di sebuah batu besar. Mereka akhirnya aman untuk sementara waktu. Mereka meninggalkan hutan gelap. Mereka melihat rumah besar di atas bukit. Itu adalah rumah Beorn, seorang pria yang sangat kuat. Beorn bisa berubah menjadi beruang besar. Dia sangat ramah kepada para kurcaci dan Bilbo. Mereka makan banyak makanan enak di rumahnya.
Mereka tidur di lantai dengan alas tidur dari rumput. Tempat tidur itu aneh tetapi nyaman. Beorn memberi mereka kuda dan makanan untuk perjalanan. Dia juga memperingatkan mereka tentang hutan Mirkwood. Mereka harus berjalan melalui hutan yang sangat lebat. Mereka tidak boleh meninggalkan jalan setapak. Mereka berterima kasih dan melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di tepi hutan Mirkwood yang gelap. Mereka merasa sedikit takut. Para kurcaci dan Bilbo tersesat di hutan gelap. Mereka kehabisan makanan dan air. Bombur jatuh ke sungai yang ajaib dan tertidur lama. Mereka melihat cahaya api di antara pepohonan. Tetapi, ketika mereka mendekat, api itu menghilang. Mereka sangat lelah dan putus asa. Tiba-tiba, laba-laba raksasa menyerang mereka. Laba-laba itu membungkus para kurcaci dengan benang. Bilbo menggunakan pedang ajaibnya dan cincinnya. Dia menjadi tidak terlihat dan menyelamatkan teman-temannya. Bilbo memberi nama pedangnya, Sengat. Mereka mengalahkan banyak laba-laba. Tetapi, mereka menyadari Thorin tidak ada. Thorin telah ditangkap oleh para elf dari hutan. Bilbo dan para kurcaci masih terperangkap di dalam hutan. Mereka ditangkap oleh para elf dari hutan gelap. Raja Elf mencurigai mereka. Bilbo memakai cincin ajaibnya dan menjadi tidak terlihat. Dia menjelajahi istana elf yang besar. Bilbo menemukan para kurcaci di penjara. Dia mendengar rencana untuk mengirim tong-tong anggur kosong ke danau kota. Bilbo mendapat ide yang berbahaya. Dia menyelundupkan para kurcaci ke dalam tong-tong kosong itu. Para elf menutup tong-tong itu. Tong-tong itu digulingkan ke sungai. Perjalanan di sungai sangat sulit dan dingin. Akhirnya, mereka tiba di danau kota. Mereka bebas dari istana elf. Para kurcaci dan Bilbo tiba di danau kota. Mereka sangat lelah dan kotor. Orang-orang di kota itu melihat mereka. Raja kota itu menyambut mereka. Raja itu sangat senang. Dia percaya Thorin adalah raja di bawah gunung. Semua orang di kota memberikan pesta besar. Ada banyak makanan dan lagu. Para kurcaci dan Bilbo tinggal di rumah yang bagus. Mereka beristirahat selama beberapa hari. Mereka mempersiapkan perjalanan terakhir. Gunung Erebor sudah dekat.
Mereka merasa senang dan kuat lagi. Tetapi, Bilbo masih sedikit takut. Dragon Smaug tinggal di dalam gunung itu. Para kurcaci dan Bilbo tiba di Gunung Sunyi. Mereka mencari pintu rahasia, tetapi tidak dapat menemukannya. Mereka merasa sangat sedih dan putus asa. Kemudian, mereka melihat tanda-tanda bulan di langit. Sebuah sinar bulan menerangi sisi gunung. Sinar itu menunjukkan sebuah pintu kecil. Itu adalah pintu rahasia yang mereka cari. Mereka sangat senang dan bersemangat. Namun, pintu itu terkunci dan tidak bisa dibuka. Mereka mencoba mendorongnya, tetapi tidak berhasil. Thorin berkata mereka harus menunggu waktu yang tepat. Hari-hari berlalu dan mereka menunggu dengan sabar. Akhirnya, matahari terbenam dan bulan muncul. Seekor burung hitam datang dan berkicau. Thorin berkata, "Sekarang adalah waktunya." Bilbo dan para kurcaci akhirnya mencapai pintu rahasia. Mereka membuka pintu itu dan melihat ke dalam. Gua itu sangat besar dan gelap. Bilbo turun ke dalam gua sendirian. Dia melihat naga Smaug tidur di atas tumpukan harta. Bilbo mengambil sebuah cangkir emas yang besar. Smaug bangun dan menjadi sangat marah. Naga itu mencium bau Bilbo dan para kurcaci. Bilbo berbicara dengan Smaug dengan sangat hati-hati. Dia menggunakan cincin ajaibnya untuk bersembunyi. Smaug tidak bisa melihat Bilbo. Dalam percakapan, Bilbo melihat titik lemah di tubuh Smaug. Smaug pergi untuk menyerang danau kota. Bilbo merasa lega tetapi juga khawatir. Dia memberitahu para kurcaci tentang titik lemah naga itu. Bilbo dan para kurcaci terjebak di dalam gunung. Mereka mendengar naga Smaug pergi. Ruang utama sangat gelap dan sunyi. Bilbo memutuskan untuk menjelajahi lorong sendirian. Dia menemukan banyak harta karun. Dia melihat batu Arkenstone yang sangat indah. Bilbo mengambil batu itu dan menyembunyikannya. Kemudian, dia dan para kurcaci pergi ke gerbang utama. Mereka tidak melihat Smaug dimanapun. Semua orang merasa lega dan senang. Mereka menemukan baju besi dan senjata di gudang. Para kurcaci mempersiapkan diri untuk pertempuran. Mereka masih khawatir tentang naga. Akhirnya, mereka meninggalkan gunung.
Naga Smaug terbang ke danau kota. Dia sangat marah. Smaug membakar kota dengan api. Orang-orang melarikan diri dengan perahu. Seorang pria pemberani bernama Bart mendengar burung. Burung itu memberitahu rahasia tentang Smaug. Smaug memiliki titik lemah di dadanya. Bart mengambil panah hitam terakhirnya. Dia menembak naga di titik lemah itu. Smaug jatuh dari langit dan mati. Kota hancur, tetapi orang-orang selamat. Mereka sekarang tidak punya rumah. Mereka memikirkan harta karun di gunung. Bart menjadi pemimpin baru mereka. Mereka pergi ke Gunung Erebor untuk meminta bagian dari harta itu. Bilbo dan para kurcaci masih berada di dalam gunung. Mereka mendengar berita buruk dari seekor burung. Burung itu berkata bahwa banyak orang dan elf sedang datang. Mereka marah karena naga Smaug sudah mati. Mereka ingin bagian dari harta karun itu. Raja para kurcaci, Thorin, menjadi sangat keras kepala. Dia tidak mau memberikan emas atau permata kepada siapapun. Dia mengirim pesan kepada sepupunya untuk meminta bantuan. Pasukan kurcaci lain akan datang dengan cepat. Di luar, awan hitam besar mulai berkumpul di langit. Suasana terasa seperti sebelum badai besar. Bilbo merasa khawatir dan sedih. Dia pikir pertempuran besar akan segera dimulai. Semua orang bersiap-siap untuk berperang. Bilbo merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak suka situasi ini. Para kurcaci dan manusia akan berperang. Bilbo punya rencana. Dia mengambil Arkenstone. Batu itu sangat berharga untuk Thorin. Pada malam hari, Bilbo pergi ke perkemahan. Dia menemui Bart dan pemimpin elf. Bilbo memberikan Arkenstone kepada mereka. Mereka bisa menukarnya dengan bagian harta. Bilbo berharap ini bisa mencegah perang. Dia kembali ke gunung dengan diam-diam. Tapi Thorin menemukan kebenarannya. Thorin sangat marah pada Bilbo. Dia berkata, "Kamu adalah pencuri di malam hari." Pasukan goblin dan warg tiba di gunung. Mereka sangat marah dan ingin berperang. Orang-orang, kurcaci, dan elf bersatu melawan musuh bersama. Pertempuran besar dimulai. Thorin dan kawan-kawannya keluar dari gerbang.
Mereka berjuang dengan sangat berani. Namun, pasukan goblin sangat banyak. Situasinya terlihat buruk untuk sekutu. Tiba-tiba, elang raksasa datang di langit. Beorn juga datang dalam bentuk beruang. Mereka mengubah jalannya pertempuran. Pasukan goblin mulai kalah dan melarikan diri. Tapi, Thorin terluka parah dalam pertempuran. Bilbo sangat sedih melihatnya. Kemenangan itu mahal dan penuh duka. Pertempuran telah berakhir dan musim dingin hampir tiba. Bilbo dan Gandalf memulai perjalanan panjang kembali ke rumah. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada para kurcaci. Beorn menyambut mereka lagi di rumahnya. Mereka beristirahat di sana selama beberapa hari. Kemudian mereka pergi melalui hutan gelap. Kali ini, elf membantu mereka dengan senang hati. Mereka sampai di danau kota. Orang-orang di sana sangat senang melihat mereka. Mereka menerima banyak hadiah dan ucapan terima kasih. Akhirnya, mereka melihat pegunungan berkabut. Mereka melewati gua goblin dengan cepat. Cuaca menjadi lebih hangat saat mereka berjalan. Gandalf pergi ke rumahnya sendiri. Bilbo akhirnya sampai di Bag End, rumahnya yang nyaman. Bilbo dan Gandalf akhirnya pulang ke rumah. Mereka melakukan perjalanan panjang yang santai. Mereka mengunjungi Beorn di rumahnya. Beorn sangat senang melihat mereka. Mereka juga bertemu dengan Elrond lagi di Rivendell. Di sana, mereka beristirahat dan mendengar banyak cerita. Gandalf dan Bilbo meninggalkan gunung dan hutan jauh di belakang. Mereka tiba di bukit pada musim panas. Bilbo melihat rumahnya dan sangat terkejut. Orang-orang sedang melelang barang-barangnya karena mereka mengira dia sudah mati. Dia butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali rumah dan barang-barangnya. Dia tidak lagi menjadi hobbit yang biasa. Dia menulis sebuah buku tentang petualangannya. Bilbo hidup dengan damai, tetapi dia sering memikirkan teman-teman kurcacinya. Ini adalah akhir dari kisah yang luar biasa.